lagi dengan saya Cindy Aduan. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Laguboti, kelas 11 IPS 3. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi sosiologi yaitu integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Yuk, simak videonya. Apa itu integrasi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan pengertian dari integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Tahukah kamu, menurut Badan Pusat Statistika 2010, Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku. Penduduk Indonesia juga menganut 6 jenis kepercayaan yaitu yang pertama Islam, kedua Kristen Protestan, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Di Indonesia juga terdapat 746 bahasa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Syarat-syarat terjadinya integrasi menurut William F. Ochsburn dan Meyer Nemkov. Yang pertama yaitu, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai. Yang terakhir, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Kelompok dengan homogenitas atau kesamaan yang banyak akan lebih terintegrasi dibandingkan dengan kelompok heterogen atau beragam. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Kelompok sosial yang memiliki kehidupan sosial relatif kecil cenderung mudah untuk mencapai integrasi sosial. Hal tersebut terjadi karena dalam kelompok kecil, hubungan sosial antara anggotanya terjadi secara intensif sehingga proses komunikasi dan proses pertukaran budaya akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, dalam kelompok besar, proses komunikasi dan proses pertukaran budaya berlangsung secara lambat sehingga proses integrasi sosial pun berlangsung lambat. Yang ketiga yaitu mobilitas geografis atau perpindahan tempat. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula proses integrasi sosial, karena mereka harus beradaptasi kembali dengan kebudayaan yang baru. Yang keempat adalah efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan tersebut dan memberikan umpan balik atau feedback. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Sebagai contoh, bangsa Indonesia dipersatukan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional muncul disebabkan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam masyarakat. Sebagai contohnya, suku Bugis yang suka melaut difungsikan sebagai penyedia hasil-hasil laut. Dan suku Minang yang pandai berdagang difungsikan sebagai penjual hasil-hasil laut tersebut. Dengan demikian akan tercipta integrasi dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk karena adanya kekuasaan yang dimiliki penguasa. Maksudnya, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Sebagai contoh, perusuh yang berhenti mengaco ketika polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan perusuh tersebut. Proses terjadinya integrasi sosial. Di sini ada asimilasi. Asimilasi dapat dirumuskan dengan A tambah B sama dengan C, yang artinya pembauran kedua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Sebagai contoh, pernikahan antara adat Jawa dengan adat Batak dan pernikahan adat Minang dengan adat Bali. Sebagai contoh lain, pernikahan antara orang Indonesia menikah dengan orang luar. Pembahasan kita yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi dapat dirumuskan dengan A tambah B sama dengan AB, yang artinya
Berpadunya dua unsur kebudayaan yang berbeda yang bersatu dalam upaya membentuk budaya baru tanpa menghilangkan kepribadian atau ciri khas budaya yang asli. Sebagai contoh, proses pembangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kebudayaan asing relatif mudah diterima apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis, seperti adanya daerah-daerah yang sulit dijangkau. Yang kedua, adanya persamaan dengan unsur kebudayaan yang lama. Yang ketiga, ada kesiapan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir, bermanfaat bagi masyarakat. Faktor pendorong integrasi sosial. Toleransi terhadap perbedaan, sikap saling menghargai orang lain, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, dan sikap terbuka terhadap golongan kecil dalam masyarakat. Sekarang kita masuk ke pembahasan disintegrasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi merupakan kondisi keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah dan hilangnya keutuhan atau persatuan. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, disintegrasi sosial merupakan kondisi tidak adanya keserasian hingga menyebabkan perpecahan di masyarakat. Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi dalam masyarakat akan menjadi kacau atau disebut juga dengan chaos. Sedangkan menurut Emil Durkheim, kekacauan atau chaos itu merupakan suatu kondisi masyarakat yang tidak tentram, berantakan dan saling menjatuhkan satu sama lain. Pada keadaan yang demikian, akan dijumpai yang namanya anomi atau tanpa aturan. Menurut sosiologi, Emil Durkheim berpendapat bahwa anomi merupakan suatu kondisi tanpa adanya norma dan aturan yang membimbing dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan reintegrasi sosial. Apa itu reintegrasi sosial? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reintegrasi adalah penyatuan kembali atau pengutuhan kembali. Sedangkan secara umum, reintegrasi sosial mempunyai arti yaitu sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial akibat adanya disintegrasi sosial. Menurut Surjono Sukanto, reintegrasi sosial itu merupakan suatu proses pembentukan kembali nilai-nilai dan norma baru yang menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Contoh dari reintegrasi sosial, melakukan musyawarah. Musyawarah adalah salah satu cara ampuh dalam menyelesaikan berbagai macam konflik yang memiliki ciri-ciri masalah sosial pada umumnya. Walaupun merupakan cara lawas dalam menyelesaikan konflik, namun musyawarah merupakan cara yang ampuh dalam menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar teman-teman. Thank you for watching.